Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, satu hal yang kita harus imani, rencana Tuhan selalu rencana yang indah. Mari pagi ini bawa hidupmu menyembah memuliakan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, terima kasih Tuhan. Rancanganmu damai sejahtera dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Kau segalanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Aliudin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat kuat selalu. Tentunya ada banyak hal, tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tetapi Tuhan menjanjikan Dia akan menyertai sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Hari ini saya akan membawakan pesan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas
pasalnya yang ke-18. Saya akan bacakan perikopnya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Sebelum menolong mereka, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara kekasih dalam Kristus, ini cerita tentang seorang janda yang dalam kesulitan, yang dalam masalah, persoalan di dalam hidupnya, datang kepada hakim dan terus menerus, lihat dikatakan terus menerus, seperti mengganggu hakim ini. Awal mulanya hakim ini menolak, tetapi lambat laun berjalan waktu, akhirnya hakim ini menyadari hakim ini tidak mau disusahkan karena datangnya seorang janda ini. Akhirnya dia memberikannya, dia melepaskannya, dia mengabulkan permintaan janda ini. Ini diilustrasikan oleh Yesus. Terlebih-lebih Tuhan Yesus itu kepada umatnya, kita manusia, kita miliknya, kita biji matanya. Dengan kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan terus menerus. Dikatakan ini kepada hakim yang lalim, yang jahat, yang tidak peduli seorang pun. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia boleh dikatakan dia menyangkal Tuhan. Lihat, hakim yang jahat, hakim yang lalim aja bisa berbelas kasih kepada seorang janda ini. Terlebih-lebih Tuhan kepada kita, saudara kekasih dalam Kristus, tidak jemu-jemu memohon, berpengharapan kepada Tuhan itu. Kita connect selalu, hidup selalu. Nafas hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tanpa doa tidak ada artinya hidup kita. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan, tidak ada power dalam hidup kita. Karena kita butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan di dalam doa kita. Apalagi yang mempunyai kesulitan, masalah, persoalan, kita acuh dengan Tuhan, kita tidak perlu dengan Tuhan. Semakin terpuruklah, semakin bingunglah setiap orang yang tidak komunikasi dengan Tuhan. Sudah banyak masalah, sudah banyak pergumulan, semakin banyak persoalan itu. Sekali lagi, saudara kekasih dalam Kristus, pesan hari ini, datanglah dengan tidak jemu-jemu, tidak henti-henti datang kepada Tuhan untuk memohon, untuk berdoa. Bagaimana untuk kita berdoa dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, ya? Kita milik Tuhan, tentunya kita meminta, memohon sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, bukan selalu maunya kita yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3, kita meminta sesuatu tapi kita tidak menerimanya. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Dengan kata lain, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak komunikasi dengan Tuhan, atau berdoa tetapi salah berdoa. Yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk keinginan kita, selalunya mau kita. Di dalam pasal lain, bagaimana pengalaman seorang Paulus, dia katakan, hidupku bukan aku lagi,
Dan Yesus mengatakan, Bapa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Saudara kekasih dalam Kristus, marilah kita memohon kepada Tuhan. Selalu meminta, berdoa. Yang kita doa bukan selalunya mau kita, tetapi mau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, pasti Tuhan mengabulkannya. Karena kita memohon, kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Kehendak kita bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kita berdoa dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan, maka Tuhan akan mengabulkan. Kenapa? Karena kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan selalunya mau kita bersama-sama dengan maunya Tuhan. Di ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa dikatakan adakah didapati iman di bumi? Merujuk kepada doa. Adakah kita selalu terus bersekutu? Kita bersama-sama, kita connect langsung setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu menunjukkan iman percaya kita serahkan dalam doa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, sungguh kami sangat mengucap syukur hari ini. Ampuni kalau kami kurang connect dengan Engkau. Kami tidak tak acuh dengan Engkau. Terkadang kami tidak peduli dengan Engkau. Mulai saat hari ini kami terus continue, mau komitmen, mau terus menerus datang, berdoa, berpengharapan hanya kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Berkati semua kami yang mendengarkan firman hari ini. Yang susah kau hibur, engkaulah jawaban. Jikalau ada yang sakit hari ini, engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi engkau, ya Bapa. Hambamu telah selesai berbicara. Biar engkau Tuhan terus berbicara kepada semua kami yang mendengarkan firman hari ini. Terpujilah engkau, ya Bapa. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi God lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman terkasih dimanapun saat hari ini berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.